Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Jumat Agung. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama di gereja dan tidak bisa merayakan perjamuan kudus seperti biasanya, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau memberkati kita semua. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menenangkan diri menghadap hadirat-Nya. Kebaktian ini dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara. Efesus 1 ayat 16b sampai 18 berkata demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, apapun yang kita rasakan hari ini, harapan itu selalu ada, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti, semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu. Meskipun hatimu tak lagi
Ya Tuhan, ketika kami mengingat pengorbanan-Mu untuk menebus kami dari dosa, kami sadar bahwa hidup kami masih jauh dari bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Karena itu, sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami mau mengakui segala dosa kami. Mari jemaat, kita mengakui dosa kita secara pribadi. Ampuni ya Tuhan segala kekhawatiran kami, segala sikap-sikap kami yang tidak menyenangkan-Mu ketika kami menghadapi apa yang harus kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa sabar kepada kami. Terima kasih untuk jaminan-Mu, darah-Mu yang sudah menebus kami dari dosa. Karena itu kami mau persembahkan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti. Engkaulah cadas yang teguh, pelindung bagi yang letih. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti. Yaitu cadas yang teguh, pelindung yang
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami sebagai manusia dan juga dosa yang seringkali menutupi telinga dan mata hati kami untuk melihat kebenaran. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Buatlah kami mengerti ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu menopang kami untuk melakukannya. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga pelaku firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, tetapi lebih bahagia adalah mereka yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, virus corona telah menjungkir balikan seluruh dunia dan menempatkan kita di dalam krisis besar, bukan hanya dalam bidang kesehatan, melainkan juga ekonomi, sosial, dan politik. Betapa kita tidak merasa terenyuh melihat Presiden Italia menangis karena merasa tidak berdaya menghadapi fakta yang begitu banyak warganya terinfeksi dan akhirnya meninggal dunia. Belum lagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tanpa bisa menghantar mereka ke pemakaman. Bahkan melihat wajahnya pun tidak boleh karena ganasnya virus itu. Dan tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita juga tidak sedikit orang yang terdampak secara ekonomi. Padahal saudara, virus itu begitu kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata kita. Mungkin saat ini kita masih sehat dan memiliki sumber daya yang cukup. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Semuanya ini menunjukkan betapa rapuhnya diri kita dan betapa tidak berartinya semua kekayaan dan kemegahan dunia ini. Pertanyaannya adalah, kalau begitu,
Apakah berarti kita harus ikut-ikutan menjadi lemah dan putus asa, serta kehilangan harapan dan menjadi apatis? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan dengan tegas bahwa semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan tuntas. Di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya? Apanya yang sudah selesai? Kalau memang sudah selesai, mengapa bencana demi bencana terus mendera? Bukankah seharusnya kalau memang sudah selesai, tidak ada lagi bencana? Hidup aman dan damai. Di mana sebenarnya letak masalahnya? Tuhan Yesus yang salah? Atau kita yang gagal paham? Jelas, kita yang gagal paham. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah. Lalu apa yang menyebabkan kita gagal paham? Saudara, kita seringkali gagal paham karena fokus kita berbeda dengan fokus Tuhan. Fokus kita adalah pada penyelesaian masalah kita saat ini. Kita berkata, Tuhan, aku mau saat ini juga selesai masalahku. Aku mau saat ini juga virus itu mati dan hilang dari bumi ini. Tetapi fokus Tuhan adalah menyelesaikan akar dari semuanya itu. Kenapa, saudara? Karena jika hanya masalah yang sekarang ini yang diselesaikan, maka kita akan kehilangan momen penting yang memperkaya kehidupan spiritualitas kita. Ketika masalah lain datang, kita akan kembali menjadi lemah dan putus asa. Karena kita tidak pernah belajar sesuatu yang penting dari musibah ini. Sebaliknya, saudara, ketika akarnya telah diselesaikan, maka semua yang terjadi bukan hanya menjadi tidak berarti lagi, melainkan juga menjadi sebuah momen penting untuk mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan, serta menumbuhkan iman kita. Hari ini kita mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang ada di Wuhan dalam masa isolasi yang panjang itu. Tentang bagaimana orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berpikir tentang Tuhan, sekarang mulai mencari Tuhan. Dan pulihnya Wuhan saat ini juga merupakan demonstrasi kuasa dan kasih Allah yang tidak ada taranya. Betapa tidak. Satu kota yang terancam punah dengan ribuan orang terpapar virus yang ganas itu, dalam waktu relatif yang singkat dinyatakan bebas corona. Kalau itu bukan kuasa dan kasih Tuhan, tidak mungkin, saudara. Baru-baru ini seorang pendeta Kristen Bangun yang disembuhkan setelah menjalani isolasi 19 hari bersaksi bagaimana Tuhan hadir, Tuhan menguatkan dia dalam perjuangan panjang dan berat melawan virus yang mematikan itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Saya juga membaca kesaksian pendeta Stira Budi dari GKI Gading Indah, yang di tengah-tengah duka cita karena ayahnya dipanggil Tuhan dan ibunya masih berada di ruang isolasi. Dia membagikan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin, menguatkan, menyediakan apa yang aku dibutuhkan sampai hal yang sekecil-kecilnya, yaitu bahwa aku masih diperkenankan melihat wajah ayahku untuk terakhir kalinya, walaupun hanya 15 menit.
Dan melalui pengalaman itu dia menjadi mengerti betapa luar biasanya pengorbanan para tenaga medis yang ada di garda depan. Sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang unik, yang membuahkan empati kepada sesama. Pengalaman pribadi yang memperkaya spiritualitasnya itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengalami pergumulan seperti dia. Saudara-saudara sekalian, maka apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan adalah pemegang otoritas yang tertinggi. Dia memakai wabahnya COVID-19 untuk mengajarkan banyak hal kepada kita. Ketaatan, kesabaran, kepedulian, kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun demikian, Tuhan telah memanggil kita dan memberikan kepada kita kuasa untuk mempersaksikan kasih dan kuasanya kepada dunia yang tidak memiliki pengharapan ini. Masalahnya adalah kita tidak mungkin melakukan tugas yang besar itu jikalau akar masalah kita belum diselesaikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Mungkin kita bertanya, lalu apa akar masalah kita? Saudara, kalau kita bicara akar, kita harus melihat awal dari masuknya semua penderitaan ke dalam kehidupan manusia. Kejadian 3 memberitahukan kita bahwa awal dari semuanya itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa menyebabkan penderitaan masuk ke dalam kehidupan manusia karena dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat relasi kita dengan Allah rusak. Itulah bencana yang terbesar bagi umat manusia. Kenapa, saudara? Karena dia pencipta dan kita ciptaan. Hidup dan relasi-relasi kita semuanya bergantung sepenuhnya kepadanya. Maka ketika relasi kita dengan dia rusak, maka relasi kita dengan diri kita sendiri dan orang lain juga rusak. Relasi kita dengan alam semesta juga rusak. Dan relasi yang rusak membuat setiap manusia memikirkan dirinya sendiri atau berpikir dari sisinya sendiri. Padahal saudara, kebenaran itu memiliki banyak sisi. Dan kita semua memiliki titik buta atau blind spot yang menyebabkan kita tidak mungkin bisa melihat kebenaran itu secara utuh. Kecuali kalau Tuhan mewahyukannya kepada kita dan membuat kita mengerti. Namun saudara, kalau relasi kita dengan Tuhan rusak, bagaimana kita bisa mengerti? Ketika relasi kita dengan Tuhan rusak, maka kita akan terus-menerus berpikir dari sisi kita sendiri. Dan kita tidak mampu melihat sisi orang lain. Saudara-saudara sekalian, stay at home tanpa batasan waktu yang jelas. Bagi banyak orang, bagaikan di penjara. Kita mungkin merasa sehat, tidak mungkin terpapar virus. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa menjadi karier atau penyebar virus tanpa kita sendiri sakit? Bahwa virus itu bisa menempeli tubuh kita selama 14 hari tanpa menimbulkan gejala apapun karena tubuh kita sehat dan kuat. Tapi sadarkah kita bahwa ketika kita bersentuhan dengan seseorang atau kita memegang benda yang kemudian dipegang oleh orang lain, virus itu bisa pindah kepada orang itu. Dan kalau orang itu antibodinya lemah, maka dia akan sakit. Kalau orang itu sebelumnya sudah punya penyakit lain, itu bisa memperparah keadaannya. Bahkan bisa menimbulkan kematian, sementara mungkin kita sendiri tetap sehat. Di sisi sebaliknya, saudara, ada orang yang berteriak
menyalahkan pemerintah, mengapa tidak segera melockdown negara kita. Namun apakah mereka sudah berpikir dari sisi lain? Apa dampaknya terhadap perekonomian? Bagaimana dengan rakyat kecil yang hidup hanya mengandalkan pendapatan setiap hari? Tidak di lockdown saja, hanya social atau physical distancing saja, banyak orang sudah kena dampaknya, tidak bisa makan. Sadarkah kita bahwa ini adalah sebuah keputusan yang sangat sulit dan dilematis? Saudara-saudara sekalian, jika relasi-relasi kita rusak, maka kita akan terus menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Mengapa mengeluarkan atau tidak mengeluarkan peraturan ini dan itu? Menyalahkan gereja, mengapa tidak segera memberi bantuan dan lain sebagainya. Karena kita menganggap diri kita yang paling benar. Saudara-saudara sekalian, apa maksud seruan social atau physical distancing? Apakah supaya kita tidak tertular? Bukan, saudara. Seruan sosial atau physical distancing bukan semata-mata untuk keselamatan diri kita sendiri supaya kita tidak tertular, melainkan untuk menjaga orang lain. Dan dengan demikian kita akan saling menjaga, dan dengan saling menjaga maka virus itu tidak bisa lagi mempunyai tempat berpijak untuk hidup, sehingga penyebarannya bisa dihentikan. Namun saudara, orang yang relasinya rusak akan menanggapi seruan itu dengan motivasi egois, sehingga tidak mau melakukannya karena merasa kuat atau lebih beriman dari orang lain, atau menunjukkan kekuasaan tidak mau diatur oleh orang lain, atau sebaliknya kita melakukannya karena takut tertular. Saudara-saudara sekalian, kalau semua orang seperti ini, bagaimana kita bisa mengalahkan virus itu? Jadi saudara, yang menjadi masalah kita sebenarnya bukan COVID-19 dan keruntuhan ekonomi sebagai dampak buruknya, serta masalah sosial politik yang menyertainya, melainkan dosa yang merusak relasi kita dengan Allah, diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Kalau dosa yang jadi akar masalahnya tidak diselesaikan, maka usaha memberantas COVID-19 akan menjadi usaha yang sangat melelahkan dan nyaris tidak akan selesai. Karena energi kita habis untuk saling maunya sendiri, saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Belum lagi orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Katakanlah kita bermaksud baik, tetapi maksud baik kita pun belum tentu menghasilkan yang baik kalau kita melakukannya di dalam dosa dan motivasi yang berdosa. Saudara, ada kisah mengenai sejumlah kura-kura yang terjebak di sebuah lubang. Sebenarnya mereka bisa keluar dari lubang itu kalau mereka saling membantu. Kura-kura yang satu berada di atas kura-kura yang lain, demikian seterusnya, sehingga yang paling atas bisa keluar, lalu yang paling atas itu akan memasukkan tanah-tanah itu ke dalam lubang itu, sehingga lubangnya akan semakin tertutup. Dengan demikian satu persatu bisa diselamatkan. Masalahnya adalah siapa yang mau berada paling bawah? Siapa yang bisa menjamin bahwa yang sampai di atas duluan mau memasukkan tanah ke dalam lubang untuk menolong sesamanya? Bagaimana kalau ditinggal pergi? Sebaliknya saudara, kalau dosa sebagai akar masalah manusia itu diselesaikan, sehingga relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, serta alam semesta juga dipulihkan, maka kita akan bisa bekerja sama dan saling menjaga. Karena kita semua mau memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Dan bersama-sama kita bisa menjaga dan melestarikan alam semesta,
bukannya mengeksploitasi dan menggunakannya secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk menghancurkan orang lain. Jika ini terjadi, maka bencana yang sedang terjadi ini pasti akan bisa segera kita kalahkan. Jadi saudara, apa makna sudah selesai yang diserukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Sudah selesai. Berarti dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia. Sudah selesai, berarti semua nubuat mengenai dirinya sudah dia genapi dengan sempurna. Sudah selesai, berarti orang-orang yang tadinya menganiaya dia tidak bisa lagi melakukannya. Waktu mereka sudah habis. Mau tidak mau mereka harus menurunkan senjata dan bertekuk lutut di hadapannya. Karena dosa dan maut telah dikalahkan. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Relasi dengan Allah yang terputus karena dosa dipulihkan. Sehingga melalui dia orang percaya boleh datang ke hadirat Allah kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, ketika relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, maka relasi kita dengan diri kita sendiri dan sesama serta alam semesta dipulihkan juga. Dan kita akan bisa memandang segala sesuatu secara berbeda karena kita memandangnya dengan kacamata Tuhan. Dengan kata lain saudara, sudah selesai. Berarti bencana yang terbesar bagi umat manusia sudah dikalahkan. Jika bencana yang terbesar sudah dikalahkan, maka adalah perkara mudah bagi Allah untuk menyelesaikan hal yang lain. Termasuk COVID-19. Bagi Tuhan itu semudah membalik tangan. Paulus berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekerasan atau penganiayaan? Atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, kalau hari ini Tuhan belum berkenan menghentikan wabah ini, bukan berarti Allah tidak mampu menghentikannya, atau dia bermaksud menghancurkan hidup kita. Tidak saudara, sama sekali tidak. Melainkan karena kita masih membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat iman yang seharusnya, yaitu relasi pribadi yang mendalam dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami dia, menikmati dia, mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, sehingga kita bisa berkarya secara maksimal untuk kemuliaannya. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan saudara, Paulus berkata, yang dia rindukan mengenal dia bukan hanya kuasa kebangkitannya, melainkan juga persekutuan di dalam penderitaannya. Karena dengan demikian kita boleh dibangkitkan, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, ketika kita sungguh-sungguh mengenal dia,
Ketika kita memiliki relasi pribadi yang mendalam dengan Dia, ketika kita bisa menikmati kuasa dan kemuliaannya, maka keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, berjabatan ataupun tidak, terkenal atau sama sekali tidak diperhitungkan oleh manusia, menjadi tidak penting lagi. Karena pengalaman akan kehadirannya sungguh sangat luar biasa. Seperti seorang ibu ketika dia melahirkan, dia harus merasakan kesakitan, bahkan meregang nyawa. Tetapi itu tidak ada artinya. Karena anak yang lahir lebih berharga dari semua yang lain. Demikian juga kesakitan kita, penderitaan kita, pergumulan kita akan nampak tidak berarti ketika kita boleh menikmati kehadirannya dan memandang kemuliaannya. COVID-19 memaksa kita untuk tinggal di rumah, memperlambat ritme hidup kita, beribadah secara online. Untuk apa? Agar kita merenungkan kembali konsep ibadah kita. Apakah kita selama ini memaknai ibadah kita sebagai relasi pribadi dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan alam semesta? Atau sebenarnya kita masih dalam tingkat seremonial tanpa makna, sehingga kita menjadi goncang ketika hal-hal yang bersifat lahiriah itu diambil daripada kita? Apakah kita menjadi lemah iman ketika kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, ketika liturgi harus diperpendek, atau bahkan tidak bisa mengikuti ibadah online, cukup pakai panduan tertulis karena tidak punya internet? Apakah kita merasa terganggu ketika generasi milenial beralih kepada Alkitab digital? Tidak lagi memakai Alkitab dalam bentuk buku. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita anggap penting, kemasannya atau isinya? Padahal aslinya Alkitab juga bukan sebuah buku, melainkan gulungan-gulungan yang terbuat dari papirus dan kulit binatang. Ketika social distancing, physical distancing pertama kali diumumkan, masih banyak orang yang mati-matian menolak ibadah online dan menganggap orang yang melakukannya tidak beriman. Bukankah itu menunjukkan bahwa konsep beragama kita, sebagian orang Kristen maksudnya, masih terikat kepada hal-hal lahiriah? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa gedung gereja, liturgi, musik, dan segala yang sifatnya seremonial itu tidak penting. Melainkan kepada siapa hati kita melekat. Saat ini COVID-19 memaksa kita untuk merenungkan ulang ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya dan menyelesaikan karya keselamatan karena Dia sangat mengasihi kita. Bukan uang, bukan gedung gereja yang megah, bukan musik dan liturgi yang sempurna yang Dia inginkan. Walaupun bukan berarti semuanya itu tidak penting, tetapi satu-satunya yang Dia inginkan adalah diri saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita tanggalkan konsep beragama yang palsu dan semua dampak buruknya, yaitu ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, pementingan diri sendiri, dan semua yang merusak relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri dan orang lain, serta alam semesta. Mari saudara, ketika kita harus stay at home, mari kita gunakan waktu kita untuk menikmati Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan, serta mohon agar Tuhan menyelidiki hati kita. Jikalau ternyata relasi-relasi kita belum dipulihkan, marilah kita mohon Tuhan mengubah hati kita dari dalam, sehingga kita dimampukan untuk saling menjaga, saling menolong, agar bencana ini cepat segera berlalu.
Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak berbuat banyak, tidak bisa berbuat banyak, tetapi paling sedikit kita bisa tinggal di rumah, mengisolasi diri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan semua orang. Mari saudara, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk menolong sesama, itu berharga di mata Tuhan. Dan yang terkecil ketika kita persembahkan ke dalam tangan Tuhan, Dia akan membuatnya berlipat kali ganda, lebih daripada apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya mengapresiasi jemaat yang berusaha membantu para pekerja transportasi online yang mau berbagi dengan memesan makanan untuk mereka. Saya mengapresiasi mereka yang mau menjahit, membuat masker, membuat alat-alat pelindung diri untuk tenaga para medis. Bagi mereka yang mau membantu memasarkan para penjual makanan secara online. Bagi mereka yang bersusah payah mempersiapkan ibadah secara online. Bagi mereka yang tidak bisa menyumbangkan apa-apa, tetapi mau mengisolasi diri dengan kesadaran untuk saling menjaga dan tidak menambah beban para medis dan lain sebagainya. Terlebih saya mengapresiasi para dokter, tenaga para medis yang mau berjuang di garda terdepan dengan segala resikonya. Saya mendengar para dokter yang diberangkatkan ke Wisma Atlet telah menandatangani kontrak selama 3 bulan tidak boleh pulang ke rumah. Di antara mereka mungkin saja ada yang gugur dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Saya mengapresiasi keluarga para dokter yang rela melepas anggota keluarganya untuk berjuang demi kemanusiaan. Saya mengapresiasi pemerintah yang telah berjerih lelah mengatur bangsa yang besar ini dengan berbagai macam karakter, latar belakang dan lain sebagainya, yang tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengalami kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah masa sulit ini dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Dia, sehingga kita dapat melakukan tugas besar yang Tuhan telah bebankan di pundak kita secara maksimal bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk di dalam sabda. Masing-masing kita akan berbicara secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, pada hari Jumat Agung ini, ketika kami mengenang segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Mereka yang sakit dan kehilangan penghasilan, kehilangan relasi dengan keluarga, karena ada anggota keluarga mereka yang dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam duka cita dan pergumulan mereka.
supaya mereka mengalami kuasa dan kemuliaan-Mu, dan mereka disembuhkan, dipulihkan, bukan hanya tubuhnya, melainkan juga imannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, agar kami semua dapat menemukan makna COVID-19 sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga para medis yang berada di garda depan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan ekstra, kesehatan yang cukup untuk menolong orang yang sakit, sehingga mereka juga boleh mengalami pengalaman iman bersama-Mu, kehadiran-Mu yang memberikan segala kecukupan yang mereka butuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Lindungilah Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan semua orang yang ada di bawahnya. Engkau lindungi mereka dari segala yang jahat. Kuatkan mental, rohani iman, dan juga fisik mereka. Berikan hikmat dan bijaksana. Setiap kali mereka harus mengambil keputusan, mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga segala keputusan mereka boleh berdampak baik bagi seluruh bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin dunia ini, supaya juga Tuhan menolong mereka. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah usaha memerangi COVID-19 ini menjadi usaha bersama dari semua pemimpin-pemimpin di semua negara ini, sehingga kami bersama-sama boleh mengalahkannya. Ya Tuhan, lebih dari itu, biarlah kami semua sebagai orang-orang percaya boleh mengalami kehadiran kuasa-Mu. Kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu bagi hidup kami, dan kami boleh mengalami bagaimana kuasa dan kemuliaan-Mu senantiasa mengiringi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala doa kami bersama dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir ibadah kita, mari kita mengikrarkan iman kita dengan berkata, salib itu akan kujunjung penuh sampai tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, karena mahkota itu sudah disediakan buat setiap orang yang percaya dan menang. Yang jauh nampak kayu salib.
melakukan ibadah kita yang sesungguhnya, berkarya bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.